Oke, pagi ini kita akan membuat cai kue atau cai pan. Ya, ini bahan-bahannya. Bahan isian ini bengkuang, saya potong pendek-pendek, lalu kira-kira 2 cm. Lalu tebalnya kira-kira 3 mili. Supaya apa? Supaya ketika kita kunyah nanti terasa kres. Saya tidak suka diparut, kalau parut rasanya seperti ampas. Ini bawang putih untuk menggoreng. Lalu ini ebi nanti akan dicampurkan ke dalam bengkuang itu. Ini minyak bawang nanti akan ditaburkan di atas cai kue. Ini sambal. Ini tepung beras. Ini yang pokok. Saya pakai 200 gram saja. Nanti akan dimasak dengan kira-kira 400 ml air. Lalu ini sagu akan dipakai secukupnya saja. Nanti akan saya sebutkan. Tidak lupa ini minyak zaitun. Bisa pakai minyak biasa, tapi saya lebih suka pakai minyak zaitun. Teksturnya lebih bagus dan lebih tidak lengket. Proses selanjutnya akan kita jalani sebentar lagi. Nah, sekarang proses membuat kulit. Ini tadi 200 gram tepung beras, tambah 2 sendok tepung sagu. Tidak usah banyak, karena pada saat kita membuat kulit, masih akan ditambahkan tepung sagunya, supaya tidak terlalu kenyal. Lalu minyak secukupnya, kira-kira 2 sendok. Lalu saya panaskan air dulu, ini kira-kira 200 cc. Tadi di sini juga 200 cc. Nah, setelah itu ini dituangkan ke dalam air mendidih ini, ya, sedikit-sedikit sehingga dia mateng. Sesudah itu kita kecilkan apinya, baru aduk-aduk terus sampai dia mengental. Mengental nanti warnanya seperti warna kue tiaw. Nah, berarti itu sudah jadi. Tetapi jangan terlalu lama juga supaya kulitnya tidak keras. Jadi yang di pinggir-pinggir ini harus terus dikorek supaya tidak gosong. Di dalam sini juga ada sedikit garam supaya kulitnya ada rasa. Nampak ada gelembung-gelembung, ini tidak apa-apa. Pada saat kita uleni nanti, dia akan menyatu. Halo, sekarang kita sampai pada saat membungkus cai kue. Ini isian bengkuang yang sudah saya tumis tadi. Saya tumis agak basah. Potongannya ini agak besar, ya. Supaya apa? Supaya ketika dikunyah masih terasa kres. Sedangkan kalau diparut rasanya seperti ampas. Itu kurang enak, manisnya kurang. Nah, setelah dimasak seperti ini hanya dengan bawang putih, garam, sedikit kaldu, merica. Saya saring sehingga airnya terbuang. Kenapa harus buang airnya? Supaya ketika dibungkus kulitnya tidak karena kebasahan lalu bocor. Jadi ini kering ini. Nah, sebelum dibungkus kita campur dulu dengan bawang putih goreng ini sama ebi yang sudah saya siapkan. Digoreng supaya apa? Supaya nikmat.
sekarang kita lihat. Ini kulit yang sudah saya siapkan. Tadi sudah dimasak dan sudah saya uleni. Jadi seperti ini, lihat, lembut, ya, seperti ini. Enak ya? Kalau terlalu keras tidak enak. Nah, biasanya banyak orang mengajar bikin choi pan ini atau chai kue, kulitnya digiling dengan rolling pin. Tapi saya tidak suka, itu kurang seni menurut saya. Jadi kue ini adalah semacam seni memasak. Jadi harus ada seninya. Nah, bagaimana supaya seni? Saya akan ajarkan cara yang kuno tetapi sangat berseni. Mari kita lihat bersama. Saya ambil dulu sedikit seperti ini. Ini tepung sagu. Saya gulingkan di sini. Lalu saya buat panjang seperti ini. Ambil sepotong-sepotong. Ini dibulatkan, lalu gepengkan, bulatkan, gepengkan, bulatkan, gepengkan. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, sekarang proses membungkus akan dimulai. Seperti ini ya. Supaya pinggirnya tidak sobek, maka kita perlu seperti ini, 2 jari tambah jempol. Kita bikin pinggirnya dulu. Jadi pinggirnya ini dikuatkan dulu seperti ini. Nah, tidak sobek, sudah bagus bentuknya. Baru sekarang kita pijit-pijit bagian dalamnya, ya. Tapi jangan terlalu kuat, dikit-dikit. Harus sabar. Sehingga nanti akan menjadi bentuk seperti mangkok. Seperti ini. Biasanya kue yang saya buat tidak besar-besar. Saya tidak suka yang besar. Kalau kecil, selain kelihatan indah, waktu kita makan juga gampang, 1 kali suap sudah selesai. Yang seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita isi. Sudah seperti ini, didorong dulu. Baik. Nah, sekarang kita jangan tekan bagian samping, tapi tekan bagian ujung ini, pinggir. Seperti ini. Nah, jadi satu. Yang kedua ya, kita lihat lagi. Pinggirnya dibuat rata dulu, supaya tidak terpecah, tidak sobek. Nah, sekarang bagian dalamnya. Jadi ini harus main ini. Ya, dengan jempolnya. Kalau sudah terasa lengket, tangan ambil tepung lagi. Ya. Jadi ini tidak besar-besar. Kalau dicetak dengan mangkok atau dengan gelas, besar-besar. Kurang indah menurut saya. Lebih baik yang mungil-mungil seperti ini. Oke, sudah 2. Sekali lagi ya. Habis ini akan dikukus. Setelah air mendidih, ini dikukus kira-kira, karena kulitnya ini sudah mateng, maka dikukus kira-kira 7 menit sudah cukup. Nah, sebelum dikukus itu disemprot dulu dengan air. Kenapa demikian? Supaya tepung yang melekat di luar ini tercuci. Tidak terlalu banyak tepung sagu. Kalau banyak tepung sagu agak alot. Keistimewaan dari kue ini adalah dia lembut, bukan alot. Ya, lihat, sepotong-sepotong ini supaya ketika dikunyah masih terasa kres. Karena kita makan ini tidak hanya main telan saja, tetapi juga tekstur, rasa, seperti itu ya. Baik. Ini sudah 3 buah. Dan seterusnya saya akan kukus. Nah, inilah chai kue yang sudah jadi. Baru dikukus. Masih lembut, masih hangat. Selamat menikmati. Tuhan memberkati.